Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratus ribu, bahkan miliaran dari para entusias di seluruh tanah air Ibu Pertiwi, teman-teman. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, karena dia salah satu YouTuber otomotif yang paling disukai masyarakat Indonesia. Semua masyarakat Indonesia. Semua ya. Kecuali pemerintah. Ya kan, dan juga kecuali YouTuber startup son, karena sepertiga kuenya dimakan sama dia. Oh, karena ini adalah top 3 YouTuber otomotif ya. Iya. Ini dia Bang Ridwan Hanif. Jago. Dan Jago keliling Indonesia juga datang hari ini, luar biasa sekali ya kan. Terima kasih banyak sudah datang sini. Kenapa tadi Anda udah lihat-lihat jam tangan? Kenapa tadi Anda? Enggak, ada WA masuk. Oh, Mas, ini jadi dijual nggak? Ada yang nawarin. oh gitu. Baru mulai. Anda terlalu jujur, saya kira ada punchline-nya atau apa gitu tadi. Ternyata Kan seperti yang gue bilang, John, Ridwan Hanif gak ada setting-settingan kan? Oh gitu. Nah, gitu. Tapi gue adanya. kaget sih sama lu sih. Tadi kita ngobrol santai, tiba-tiba opening wah. Itu Gue bengong nggak? Oke. Iya. Emang algoritma YouTube emang gitu, kalau teriak-teriak dinaikin dulu. Nah, Iya. kita adaptasi. Benar. Adaptasi dengan market kita. Kata algoritma Oke, kalau gitu kita mulai aja sekarang. Let's go. Tapi sebelum kita mulai, untuk penghormatan kita akan memberikan sesuatu ya Son ya. Apa tuh, Syat? TTM ya Son. Ada yang namanya TTM. Apa tuh TTM tuh? Tebak-tebakan montir gitu. Hey! Oli Gue pikir apa? monyet. Enggak, bukan. Oli apa yang adanya? Castrol. Yeay. Tolong nanti. Gua nggak boleh sebut selain kastrol sekarang masalahnya. Tolong nanti di blip ya. Pokoknya kastrol dulu. Oke. Nanti kita print. Waduh, gawat nih. Kastrol masuk sini berarti harus ya? Ya, harus, dong. harus. Jadi Jadi sebelum dia finishin omongannya gue harus cut dulu, dulu. Bahaya ini. ini bintang tamu paling rebel kayaknya. Paling rebel ini emang ya kan. Oli apa yang ada cuma di bulan Desember? Kau lah. Nggak tahu. Kalau oligarki tahu gue. Nah, Oligarki. bukan gitu ya. Salah ya, nggak tahu semua ya. Enggak. Only one for Christmas is you. Sekarang gue nih ya. Sekarang gue mobil. Perasaan dia lebih tua, lebih muda dari gue. Kenapa dia jokesnya bapak-bapak bapak-bapak. banget? Kan Nyesuain kita. hey. Iya. Sekarang gue nih. Mobil apa yang jalannya maju mundur? Nah, Mau bilang maju atau mundur sih? salah. Mau bilang I love you. Maju Ya mundur. kan? Karena kita saking gak ada yang digodain, akhirnya godain Ridwan Hanif kita sekarang di sini. Iya, benar. Gitu ya Son ya. Mendingan kita langsung aja mulai di episode yang bakal seru banget kali ini ya Gue kan. nggak kebayang sih obrolan dia kalau berdua doang nggak ada kita ya. Apa yang obrolan Kayak gitu? apa macam obrolannya gitu ya. Ya, selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Ya. Cerita tergila waktu kalian keliling ASEAN apa? Lu dulu deh John. Ah, Yang masuk. tergila menurut lu deh. Tergila versi aku paling ya tiba-tiba dipalak polisi Kamboja, Pak. Diapain? Dipalak polisi Kamboja. Dipalak polisi Kamboja. Jadi pas kami masuk ke Kamboja, memang kan secara image-nya udah kurang bagus ya Kamboja ya. Kayak Iya. orang-orang itu taunya apa sih? Tempatnya Admin. admin Iya, itu ya, benar. ginjal lo hilang gitu. Lebih tahu tentang negara itu dari komen YouTube daripada Betul. dari Nah, kawan Wonderful kita Kamboja. dia bilang John, aku mau ke Kamboja. Kamu tak takut gak? Tak ada, dia bilang. Lalu kami pas mau datang itu kami tuh ekspektasi terburuk. Karena kami pikir ini bakal banyak sekali kayak macam ya pemalakan dan teman-temannya gitu kan. Tapi pas border kami dari Thailand masuk Kamboja rupanya bagus. Orang-orang welcome, petugasnya ramah banget. Dibantu kita. Kan bahasanya bahasa ini ya. Oh, ini kesini. Terus yang gua salut dia adalah bisa bahasa Inggris tapi sorry. ya dikit-dikit. Dikit-dikit. Yang gua salut adalah dia tuh nyuruh kita ke sana dulu. Kalau di sana berhasil baru dilanjutin. Takutnya kita udah masukin mobil dulu, kitanya nggak lewat. Betul. Oke. Itu salut banget gua. Karena kan kalau udah lewat dulu orang yang nggak tembus kan bahaya kan. Iya. Jadi bener-bener Helpful banget. petugasnya helpful banget. Helpful. Pas masuk
Nah, betul. Jadi pakai masuk kami udah tertawa bersama. Kamboja tuh nggak seperti dibayangkan teman-teman. Ini baik. Wah, kita puji-puji. Jalannya bagus. Bagus Wah, banget. banyak pecel lele. Bener Pecel nggak? lele. Oh, Bener itu di nggak? tempat-tempat desa Beda, tertentu. beda, Apa beda. namanya? Oh, beda ya? Syarat Beda film. ya? Beda, iya. beda. Oh, beda, Kalau beda. kita cerita panjang-panjang percuma pasti bakal di-cut. Nggak bakal gua cut ini nggak bakal. Nggak akan gua cut, ayo. Jadi pas kita udah happy banget, ekspresi kan apa kayak kita tuh kayak di bawah tinggi gitu. Woi, ini bagus banget. Kita ke ibu kota, Phnom Penh, ya semua everything is good. Tiba-tiba pas Jumat, ya Bang Ridwan mau sholat Jumat ya. Tiba-tiba kita diberhentikan sama polisi. Aku bilang nggak apa-apa, paling ya normal lah ngecek data-data dokumen. Bang Ridwan tenang karena beliau punya SIM internasional. Jadi udah sesuai standar lah. Luar biasa. Nah, Terus dengan PD-nya Bang Ridwan turun, senyum-senyum, ya what can I help you dan babanya gitu. Tiba-tiba Bang Ridwan masuk dalam mobil dengan muka cemberut. John, $300. Hah? Apanya nih $300? ada pemalakan gitu maksudnya? Istilahnya denda. Oh, ada denda. Ada kesalahan ya berarti? Karena katanya Jadi kan gitu. kemarin sebenarnya peraturannya SIM Indonesia tuh bisa. Oke. Di ASEAN ini bisa. ASEAN bisa. Betul. Coba aja Oh, ke Google. aku ya. Oke. Iya. Jadi kita keluarkan dulu SIM Indonesia. Dia berdiskusi panjang lebar satu sama lain. Terus dia nunjukin di HP dia. Enggak bisa, ini SIM-nya harus yang internasional. Oke, kita panggil teman kita datang. Set. Nih, SIM internasional. Cakep. Hayo mau ngomong apa lo? Harusnya Jadi- udah nggak bisa dong. Kita kan sudah pro ya, jadi kita kasih dulu dokumen yang ini dulu, baru nanti dokumen berikutnya. Set, bingung dia mikir apa lagi nih. Udah nih. Terus dibilang apa? No Cambodian. Nggak ada tulisan Kamboja. Aduh. Kan emang nggak ada tulisan negara mananya ya. Iya, Namanya juga iya. SIM internasional. Udah kita googling nih peraturannya apa segala macam, nggak mau kan. Akhirnya, untung John punya sahabat di sana. Betul. Dia kontak sahabatnya, datang, nego $50. Oh, oke. Jadi ketika kita ditilang berikutnya udah siap, dah $50 pasti mau. Oh. Oke. Tuh. Sahabatnya ceritanya. kerja di sana maksudnya bagaimana? Iya, kebetulan dia punya usaha di sana Kamboja. Oh, usaha. Oke. Sahabat oke. iya, iya. akrabnya Bang Ridwan juga sih. Oh, gitu. iya iya iya. Semenjak iya. dikenalin John. Iya. Bidang Cuci IT tangan. Oh, cuci tangan dia. Cuman yang bikin kami cukup terkejut adalah bukan sekali. Kita total berapa kali Bang Ridwan yang dikena ke tahanan polisi itu? Tiga. Dua tiga kali ya? Tiga kali. Di kota yang sama, di negara yang sama gitu. Di negara yang sama. Dari lu dulu Riana. Selain ditilang apa yang paling berkesan, yang paling wah Di ASEAN, di ASEAN? di versi cewek. Aslinya sih mau nerima-nerima aja sih, mungkin bahasanya Oh, kali. enggak. Riana kena nengok hantu di Mana WC ada? Laos. Oh iya. Ini gara-gara ini timnya Om Ridwan nih. Dia nguji hantu. Nguji hantu. Nantangin hantu. Katanya kira-kira di Laos ada gak ya kuntilanak? Tak lama kemudian, neng, digangguin dong kita. Ada. Jadi pas aku masuk ke hotel, kita udah kemalaman sampai Laos. Cari hotel tuh hotel yang ya agak-agak sketchy gitu, tak jelas dulu hotelnya gitu kan. Dia sampai sana baru masuk kamar, hidupin lampu, Riana bilang, WC ada orang. Iya, kayak dengar ada orang mandi gitu. Padahal nggak ada orang baru Aku masuk. kan tak mungkin lah, kita baru check in hotel, siapa di WC. Lalu kan aku pakai apa kan kacamata ada kameranya, aku hidupin, aku sengaja. Aku bilang mana hantu nih, gitu kelahi sama hantunya. Aku buka pintu WC, beneran ada sesuatu keluar. Ada Di mataku, aku lihat sesuatu keluar kayak bayangan. Ternyata di kamera yang di kacamata aku juga ngerekam sesuatu. Nggak gitu? jelas, tapi pas ada glitch gitu, kayak film hantu gitu loh. Oh gitu. Persis kayak film hantu. Itu ada footage-nya maksudnya? Ada footage-nya, nanti nonton siting, nah ini muncul. Oke, boleh. nah. Jangan lupa dikirim ya tapi Ada ya. dong, pasti. Nah, itu Bisa selesai. bisa lihat di episode Laos ya. Ada di Laos juga ada, kita bisa. Bisa lihat juga di episode Betul. Laos. Lalu yang seru adalah bukan cuma aku. Selesai itu, aku keluar kan ketemu timnya si Bang Ridwan, ada Pala and the Gang. Aku lihat mereka, ternyata sebelum kejadian kami, dia tuh sibuk posting di story. Nantangin hantu Laos. Di Laos ada kuntilanak gak ya? Selesai kami ngumpul semua di kamar. Aku tak berani ke kamar karena aku takut. Dan ternyata di malam itu semuanya kena gangguin. Di kamarnya Bang Pala itu, dia malam-malam jam subuh-subuh Mainin pintunya pintunya bergoyang depan itu. Dan benar-benar semua lihat. Oh, bunyi berarti ya? Bunyi. Semua Oke. mendengar semua itu bunyi dan bergoyang. Kecuali gua. Karena dia tidur sama macam Oh. Tidur lah. ya aku tidur. Yang lain tak tidur. Jadi lu nggak dengar kalau lu gitu ya? Tapi kalau versi gua itu
waktu di Laos juga sih. Jadi kita kan mengarah ke Cina. Ini kebetulan belum tayang nih. Nanti ada di episode 1 Million Journey yang Back to China. Asik. Jadi kita jangan lupa kan ditonton. Dari Laos kita ke Cina. Kita mobil kita tinggal 2 bulan ya. Terus balik lagi, kita start dari Laos lagi, dari Vientiane menuju perbatasan Laos. Itu jalannya gimana, John? Macam Kalimantan. Hancur, hancur, berdebu, bergenang. Wah, gila. Udah gitu gelap kiri kanan. Tiba-tiba di depan ada Fata Morgana. Tiba-tiba jalannya Boten. menjelang perbatasan Cina, tiba-tiba jalan gede. Terus ada satu kota, itu kayak di film-film, kayak lu di padang pasir tiba-tiba ketemu air oase gitu ya. Tapi kotanya super modern. Terus gua ngomong kan ini gua doang yang lihat apa lu juga lihat kan? Kayak aneh banget gitu. Dari hancur jadi ada yang bagus banget Iya, gitu, ujung mata gitu ya. Menjulang tinggi. Lampu-lampu kelap-kelip segala macem. Ceweknya cakep-cakep. Kenapa tiba-tiba ke sana ya? Jadi ada tempat namanya Boten, yaitu sebuah kota kecil penuh dengan gedung tinggi, jalan besar, kelap-kelip dan terang di perbatasan antara Laos dan Cina. Tapi masuknya ke Laos. Jadi konon katanya itu kota dibangun untuk orang-orang Cina yang pengen melakukan hal-hal yang dilarang di negaranya, mereka ke sana. Iya, dan gila, hotelnya gede banget ya. Gede banget. Dan murah banget lagi. Semalam 200 ribuan. Murah banget ya 200 ribu. Tapi lu gak akan nyangka tempatnya itu Semewah itu. kayak Las Vegas. Cuma maksudnya gini loh, lu lihat di peta deh, jalan menuju akses ke sana itu Ancur luar biasa. astagfirullah, Hancur banget. Hutan semua lagi. banget. Kayak jalanan di tengah hutan Kalimantan, ya kan? Dengan sungainya yang kalau meluap itu bisa Banjir. iya. Kalau istilah kami itu Saranjana. Kota Kota gaib. Saranjana berarti kota gaib berarti. Aku ya. sampai bilang ke timnya Bar Iwan, ini kalau kita terbangun di kuburan. Aku sih tak heran, aku bilang. Itu bener-bener unbelievable. How come bisa ada Kota semega itu. Semega itu kayak tiba-tiba ada kota baru kayak Meikarta gitu. Tapi Meikarta kan kanan kirinya masih ada kehidupan ya. Ini bener-bener out of nowhere, gak ada kehidupan ya? Di pinggirnya gak ada. Di situ doang. Dan lucunya di satu udah pakai mata uang yuan, renminbi-nya Cina. Oh. Udah bukan mata uang Laos. Karena udah di ujung banget ya berarti ya. Betul. Perbatasan banget ya. Iya. Dan kita bikin video gak boleh sembarangan ya, ditegur mulu ya. Lagi jalan karena di banyak tempat prostitusi apa segala macam. Dia nggak Itulah boleh alasan ketahuan. saya bilang ceweknya cakep-cakep tiba-tiba. Iya. Tapi open banget sih itu. Itu posisi open banget sih. Itu nggak kayak expose media ya kayak gitu ya? Kalau di expose pun gue juga buat apa ya? Kayak jarang banget sih. Nggak, maksudnya kalian turis. pertama kali tahu kan itu berarti kan? Karena harusnya yang tahu itu cuma orang-orang yang mau border Cina via darat. Dan aku rasa itu jarang. Jarang banget orang sana. Kita tahu itu di situ ada Boten namanya. Cuma kita nggak tahu Boten tuh kayak begitu. Oh, oke. Berarti emang udah tahu tapi ternyata sangat mengagetkan pas lu datang ke sono gitu ya. Mengagetkan. Sebenarnya jalan lewat darat sama jalan lewat udara itu apa bedanya? Banyak. Kesulitannya lebih Jauh. sulit mana? Jauh. Darat. Darat jauh ya? Jauh darat. Apa yang bikin sulit? Pertama izin border. Jadi border itu peraturannya berubah-berubah. Jadi ada satu momen di mana kita itu udah tahu di Thailand tuh border seperti ini, bayar sekian. Tiba-tiba ada kawan kita itu dia 12 hari di sana. Ya. Ketahan di border. Ketahan di border 12 ketahan di border. Karena peraturannya berubah. Wah. Dan itu akhirnya schedule kita juga berubah semua. Jadi kita dari Singapura langsung buru-buru balik ke Kuala Lumpur karena harus punya dokumen rekomendasi sama bayarnya resmi $600 ya satu mobil. Betul. Ya. Mahal banget jadinya. Jadi 2 mobil itu $1.200 buat bisa nyebrang ke Thailand. Jadi dia udah lebih dulu dari kita jalannya, namanya Bang Daeng ya. Dia jalan lebih dulu tapi nyampenya bareng sama kita jadinya. Karena ketahan itu ya. Ketahan. Dan di Thailand itu kodarullahnya gue nggak ngerti gimana ceritanya kita bisa kopdar. Oh gitu, akhirnya ketemuan gitu ya. Ketemuan sama orang-orang yang punya tujuan ke Tanah Suci dengan 3 moda transportasi. Nice. Apa aja? Yang pertama naik motor, Naik motor. yang kedua naik sepeda, Naik sepeda. yang ketiga jalan kaki. Jalan kaki itu yang paling gila ya berarti. Iya. Nah, pertanyaan gua ya, Kuis. menurut lu mana yang paling cepet nyampe ke Mekah?
antara 3 Naik orang motor itu. harusnya lah. Secara logik ya. Iya. Yang paling cepat adalah yang jalan kaki. Oh, bisa. Jalan kaki ke airport soalnya maksudnya. Enggak, ya kan jalan kaki. Tapi ada beberapa kayak di Cina gitu kan. Di Cina itu cuma boleh berapa hari doang. Ya kan, nggak bisa lama-lama. Jadi harus ada keretanya lah, apanya lah. Oh gitu. Oh, Dan berarti naik transportasi. yang naik sepeda itu karena dia nggak bisa masuk ke Cina dengan sepedanya, sepedanya ditahan. Oh. Akhirnya sepedanya dibalikin ke Thailand ya. Betul. Ini nggak ada Laos. Sepeda ditahan. Laos ya. Laos. Sepedanya ditaruh di Laos, beliau bareng jalan kaki bertiga. Kirain beli sepeda. Ribet banget berarti ya. Jadi Berarti ya, permasalahan terbesarnya itu di bordernya berarti ya. Border. border, pasti. peraturan yang berubah-berubah. Border negara mana yang paling ribet? Dari Thailand ribet, Dari Kamboja Thailand udah ribet, Laos ribet. Cina enggak, sebenarnya kalau ribet tuh relatif ya. Lebih ke harganya aja sih. Oke. Harganya sih kayak misalkan Cina itu mahal sekali karena kita juga sepanjang perjalanan tuh di beberapa provinsi itu mesti ada guide-nya yang ikut kita. Iya. Gitu. Sama kayak di Vietnam juga sama, cuma kita nggak ke Vietnam karena pas dihitung ternyata mahal banget kan. Di Thailand itu menurut saya paling ribet. Kenapa? Karena tiba-tiba berubah. Akhirnya kita harus ngatur jadwal biar bisa ke Thailand dengan aman, dengan nyaman gitu loh. Jadi beda-beda dan kita cukup beruntung karena nggak lama setelah Thailand dan kita masuk Kamboja itu ada perang kan, Betul. bordernya ditutup. Oh, ya, perang Sampai sekarang antara katanya masih ditutup. Masih perang antara Thailand sama Kamboja. Kamboja ya. Yang ada Iya. nuklirnya itu loh. Oh iya 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 Nah, iya. bukan perang kuil ya? sebelum Rebutan kuil kan? kuil. Iya 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 iya. Nah, Jadi gitu. pas kami ke sana tuh kan udah lagi agak konflik ya. Sampai di antara border tuh banyak tentara standby. Ya, sama ini. Jadi di daerah Patani, ya kita kan ke Patani bikin 2 tim ya. Eits. Patani itu di ujung selatannya Thailand ke arah Malaysia. Apa suaminya Butani ya. Ya itu. Jadi di Patani itu kan dia konflik sama pemerintahan Thailand. Om ya. Iya 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 terus. Jadi Patani itu kan Kesultanan Patani. Ya, mereka tuh Melayu sebenarnya. Oh. Jadi beberapa penduduk itu ada yang nggak terima masuk Thailand, ya kan? Jadi ketika kita di Patani itu kita bisa ngomong pakai bahasa Melayu sebenarnya. Betul. Tapi Oh, yang gitu. orang-orang tuanya, kalau yang muda-muda itu tak bisa lah cakap Melayu. Nah, jadi kita ke sana itu kaget. Oh, ada sniper begini-begini. Oh gitu. Jadi ada checkpoint, ada sniper. Kok ada sniper ya, jadi serem. Lagi darurat militer lah gitu soalnya pada saat itu ya. Terus sampai di sana kita kan ada kopi yang kita seneng ya. Betul. Namanya Amazon Coffee. Nah, Nah di Patani inilah mampir Amazon Coffee. Sepi amat ya kan, kita makan, kita minum kopi gitu-gitu kan. Terus pas di jalan Daeng nelpon bilang kemarin tuh di Patani ada ini rame pengepungan. Wah Buset. serem amat ya kan. Iya. Pantas nggak pada mau keluar berarti Iya. orang-orang ya. Yang di apa? Amazon Coffee. Wah. Kenapa kasih taunya sekarang? Dan aneh juga ya pilihan pengebukannya ya, maksudnya tempat kopi loh. Ya gak ngerti ya, Iya. maksudnya mungkin siapa yang lagi ngopi gitu kan, mungkin ada target yang Oh, iya. mau lagi ngopi di situ atau Gila apa. banget deh. jadi ini menjawab pertanyaan, apa bedanya kita bawa pakai darat sama naik pesawat? Oke, pesawat kita terbang ke kota utama, nikmati wisata di kotanya. Yes. Cuma kalau road trip kan kita harus pergi ke pinggiran banget untuk ke border antar negara. Iya, Nah, iya. barang-barang kita tuh muncul di pinggiran. Apa? Barang-barang gitu-gitu loh, yang kayak Oh, iya. isu Yang lucu-lucu konflik, gitu ya. Yang aneh-aneh tuh adanya di sana. Ada di pinggiran ya. Betul. Iya. Oke. Karena orang mungkin jarang lewat. Betul. Dan emang harus galak kan kalau jaga perbatasan kan Yes. soalnya kan. Dan karena kita Perbatasan baik-baik sih sebenarnya sih ya. Oh gitu ya? mana dulu nih? Kau sebenarnya mana dulu? Nggak, soalnya kan banyak make sure barang dulu nih. kontraben tuh pasti lewatnya perbatasan darat pasti. Ya itu Barang-barang pasti lautan lah. Oh, nggak ngelewatin imigrasi. Nggak lewatin gitu ya? imigrasi lah. Imigrasi cukup ketat ya. Iya. Ketat sih. Kalau ada saya sih anjingnya. dengar imigrasi ada. Tapi di dia negara tahu- lain, di kayaknya dia negara tahu lain lebih tapi banyak di dari negara kita ya. lain, di negara Oh, lain iya. tapi di negara lain ya bukan di sini. Tapi Ada intinya iPhone waktu itu satu mobil pernah Oke. denger. Oh iya. tapi Terus intinya seru lah. Artinya pengalaman yang berbeda dengan lo jalan-jalan Betul. naik pesawat. Lu sewa Hmm. mobil pun juga rasanya beda gitu. Tetap beda gitu. Pasti ceritanya lebih banyak gitu Iya, ya. iya. Banyak Mm-mm. keribetan-keribetannya. Belum kalau mobilnya rewel kan pasti Oh ada. iya. Harus Oh, tapi zero issues kita. Kita Zero issues issues. kita cuma aki soak aja. Aki soak doang. Betul. Aki soak. Terus waktu di Ban jumper enggak apa-apa ban. enggak aman.
Waktu di jumper ada cek engine nyala, di reset aman ya, kelar. Udah selesai. Oh, Mobilnya nggak ada isu mobil sama sekali ya? Gue juga awalnya ragu karena pakai mobil Cina kan. Nah, cuma kan kalau perjalanan itu jadi kita tuh harus tahu banyak busuknya di mobil. Oh. Jadi apa kelemahan-kelemahannya? Apa busuknya mobil yang lu pakai Nah, kemarin? kemarin itu kita jalan mulai dari Sulawesi dulu, ya kan? Nah, Sulawesi ternyata kita lewat nggak sengaja jalan yang dilewatin Google Maps. Akhirnya karena mentok segala macem, kita tambahin bawahnya itu bawain protektor, bumper kecil di depan. Terus ada satu tempat yang kita kena kabut tebel banget di Sulawesi. Akhirnya kita bawain fog lamp. Nah, akhirnya buat Kalimantan kayaknya kan lebih berat nih. Kita siapin lah perlengkapan off-road segala macem. Ban kita ganti ban MT gitu. Jadi setiap obstacle itu harus kita tahu gitu. Dan kalau kita mau keluar, sebaiknya mobil itu dari segi mesin dan kaki-kaki ya, itu sestandar mungkin. Oh. Jadi kalau pabrikan kan mereka udah testing kan. Iya. Sebelum dia ngeluarin mobil, prototipe itu dibawa jalan jauh dulu gitu. Jadi kalau mesinnya bawaannya itu udah sanggup untuk ditesting seperti itu, ya. Kalau kita misalkan ganti-ganti, misalkan ganti apa yang berhubungan sama shock racing gitu misalnya, nggak nah, boleh. itu kan durability-nya kita nggak tahu. Oh iya benar sih. Nah itu yang jadi concern ya. Makanya gue stay semuanya standar. Ya kan. Cuma upgrade aja lah beberapa yang gua rasa kayak misalkan setelah pasang bumper depan jadi agak turun dengan depannya kan. Ya udah gua ganti kap mesinnya karbon. Jadi emang ada manfaatnya semua buat gitu. proteksi. Memperingan. Jadi nggak terlalu turun depannya. Proteksi. Katanya buat proteksi karbon katanya. Oh iya. Kagak. Benar. Oh bener juga. Benar. Karbon buat proteksi. Jadi kalau kenapa-napa kap mesinnya utuh kan. Oh iya, coating. Kalau dibanding gitu sama kan. nggak make gitu ya maksudnya. Iya benar sih. Sampai sini ya Bener udah sih. banyak bocel-bocel, pindahin, jual harganya bisa tinggi. Iya. Ada Cek nanjak. ori. Ada nanjak-nanjak nggak? Nanjak-nanjak yang rada becek misalnya atau apa gitu. Kayak nggak naik Banyak gitu. kemarin di Laos ya. Itu nanjak sampai kita turunin mobil hanya buat Jadi kita Turun mobil dari ada mobil, dua kan. turun. Ada yang all wheel drive, ada yang front wheel drive. Ya. Oh iya. Ada satu tanjakan itu mobil di Laos tuh. Jadi kalau mobil bak itu kayak Kia Big Up atau Grand Max lah. Itu tuh di sana tuh ban belakangnya double. Jadi Iya, ada 6 ban totalnya. jadi totalnya bannya 6. Di belakang tuh bannya double. RWD dia. Oke. Dia nanjak nggak berhasil. Ya kan? Terus yaudah deh. Gimana dengan bahasa binatang? Kita maju dulu lah. Maju Dengan dulu. bahasa binatang. Iya kan nggak bisa kan? Maju set. Gagal. Set gagal. Yang ketiga apa kedua ya? Ketiga. Yang ketiga akhirnya lolos. Oh. Iya. Itu yang orang-orang lokal melongo. Kok bisa itu mobil FWD begitu ya? Yang AWD mah? Iya, kalau Enak all wheel banget. drive ya enak banget ya. Iya, Iya, nggak ada iya, kendala sama sekali. Begitu pula di Kalimantan kita juga sama, ngelewatin sungai yang pakai kayu-kayu gitu. Ada tanjak, abis itu ada tanjakannya. Ya udah mater semua itu yang FWD kita dorong-dorong. Tapi katanya itu jadi mobil FWD pertama yang berhasil melewati Borneo 360. Buset. Iya, karena nggak ada yang sebodoh dan senekat itu. Gak ada yang nyobain. Karena ini juga ya karena Bang Ridwan Hanif juga YouTuber otomotif udah lama gitu kan. Jadi paham mobil juga itu maksudnya ya. Dan juga kan Jago kan juga suka keliling Indonesia juga kan. Betul. Pasti Tapi udah katanya banyak John mengalami. itu semakin kita menderita, penonton semakin senang katanya. Oh, Ya, biasanya gitu sih emang Biasa bener, gitu. bener biasanya begitu. Ya ada berkah Iya. di balik musibah. Ada AdSense di balik musibah juga. Itu dia. Benar. Tapi Itulah. ngomong-ngomong soal apa, kan kalian nih YouTuber sekarang bahas otomotif juga kan pasti kan, kalian berdua kan. Kan kepercayaan masyarakat kayaknya pada reviewer lagi rada turun nih. Kalau yang boleh lihat nih banyak yang bilang setiap bikin review paling dibayar gitu kan. Ya kan. Reviewer seperti apa menurut lo yang patut untuk dipercaya? Sebenarnya gue juga nggak percaya sih. Oh gitu ya. Bener nih. Karena di luar dari bayar dan tidak berbayar, kalau data kita bisa ngomong tenaga mesin berapa, dimensi berapa. Tapi rasa tuh tiap orang tuh experience-nya beda-beda. Oh gitu ya. Even di antara reviewer sendiri kita juga kadang-kadang suka berdebat kok. Ya contohnya gini, yang nggak bisa diukur apa? Suspensi. Menurut gue suspensinya enak menurut dia keras. Oh, iya. Menurut dia empuk, ya kan? Itu beda-beda tuh tiap orang tuh. Iya, Beda-beda gitu loh. Begitu pula John ya. Ya, betul, Pak. Beda. Kayak gini, audio. Gue Nyaman. ketemu orang, gila nih audionya bagus banget. Ah. Terus gue coba, ya karena
mungkin karena experience gue udah nyobain yang paling atas banget, saya paling bawah banget kali ya. Walaupun dia branded, tapi menurut gue suaranya biasa aja. Kayak gitu. Gue nggak bisa bilang, oh ini, ya gue bilang audionya oke, tapi nggak, wah ini suaranya bagus banget, nggak sampai level itu gitu loh. Tapi kan tiap reviewer juga beda experience-nya dia. Dia pakai mobilnya apa, sering nyobain apa gitu ya. Bahkan Mas Iwan Banaran gitu kan, dia itu punya motor Matic banyak, yang 150, 125 cc. Gue tanya, kenapa? Kalau kita pakai yang bagus-bagus mulu, yang ini nanti lupa rasanya yang jelek tuh kayak motor-motor gimana gitu. motor jelek ya. Oke, bukan. Yang budget gimana? Motor yang entry level tuh gimana rasanya? Oke. Karena kalau lu biasa pakai, misalnya lu biasa pakai BMW kan, tiba-tiba lu nyobain Agya gitu, kan jauh ya. Iya. Tapi kan lu harus bisa menjustifikasi itu sesuai harganya. Benar. Ya enggak? Ya kalau di harga segini sih enak, tapi kalau lu bandingin sama seri 3 lu ya jauh lah. Harganya berkali-kali lipat ya kan? Iya. Nah, itu yang kenapa semua orang juga nggak bisa jadi reviewer dan nggak bisa jadi patokan juga gitu. Jadi gue selalu bilang sama temen gue kalau misalkan nanya, Wan ini mobil lu bagus apa enggak? Oh kalau gue sih sama opini gue kayak di video, tapi sebaiknya lu test drive aja. Karena apa yang gue rasakan sama lu rasakan bisa berbeda. Iya. Dan kalau ngomongin sponsor, kita kan dulu media ya. Gue dulu Alternate Max ya. Ya sekarang juga masih part of Alternate Max, cuma udah nggak masuk di manajemen dan kawan-kawannya gitu. Cuman yang namanya review itu harus bebas. Artinya nggak boleh bersponsor. Oh gitu ya? Iya. Jadi komparasi review itu tidak boleh bersponsor karena nggak boleh bias. Oke. Karena semua media pun juga begitu. Media dari zaman dulu, majalah apa segala macam, lu coba beli buka majalah lama. Berapa banyak iklannya? Banyak ya. Banyak. Di depan covernya itu bayar loh. Pengen ditongolin covernya jadi highlight story-nya itu bayar. Tapi apakah isi konten reviewnya bisa dibayar? Seharusnya tidak. Oh gitu. Jadi ketika brand pengen campaign ke kita, gue bikinin konten yang lain yang bukan review. Contohnya kemarin gue bikin sama Pala, main ke rumah Pala naik mobil ini. Oke. Bikin gue lagi dan itu kita boleh masukin itu tapi bukan review. Terus misalkan gue bikin ya ini kayak jalan-jalan online gitu kan. Gue kemarin tuh mikir kenapa kalau gue keluar punya program 1 Million Journey, gue di satu kota itu bener-bener gue explore seharian 2 harian itu kotanya. Kenapa pas gue di Pulau Jawa di dekat rumah gue di Klaten, kenapa gue nggak explore juga dengan hal yang sama? Padahal tuh dekat banget. Akhirnya bikinlah itu. Nah disitulah sponsor masuk. Review atau komparasi boleh nggak ada sponsor? Boleh asal bukan dari produknya. Oh oke. Let's Misalkan say. contoh mobil tapi di endorse sama oli misalnya gitu ya. Misalkan gini, gue bikin komparasi selalu ada sponsornya. Kenapa? Karena bikin komparasi mahal. Oke. Pertama, brand itu belum tentu mau minjemin buat komparasi. Oke. Saya kita minjem, gue pinjam mobil lu dong, gue mau bikin komparasi sama ini. Mana dikasih? Rental. Bayar. Iya. Terus juga kita bensinnya, makan kru apa segala macem, editing itu kan panjang. Lu pernah syuting orang, gue ngajakin teman reviewer gadget suruh nge-review mobil ikut bareng kita, capek banget katanya. Karena kita outdoor, nggak di dalam begini kan, itu pasti butuh cost. Jadi kayak misalkan gue lagi bikin program baru namanya Mari Kita Adu, ya kan, komparasi mobil. Emang khusus buat komparasi mobil, tayangnya tiap weekend. Nah itu gue masukin kayak mesin HL. Dulu juga pernah ada, ya gue sebut semua di brandnya. Ada ini. Jadi gue tahu ini viewersnya gede. Nah, gue bilang ke calon sponsor kalau mau masuk sini. Dan beberapa kali pun gue juga kena cap juga gitu loh. Ini orang nggak mau diatur. Karena kenapa? Gue punya code of conduct seperti ini. Gue nggak mau bias. Kalau lo mau sponsor, kita bikin konten yang lain. Gitu. Tapi yang gue bilang tadi, di luar dari sponsor dan tidak sponsor, yang namanya reviewer itu taste-nya beda. Ya betul. Iya kan? Betul. Reviewer kamera. Contohnya, kamera HP sekarang udah bagus-bagus semua. Gue kalau ngelihat komparasi ya, kalau dulu sih masih kelihatan ya, ada noise-nya apa segala macam. Sekarang udah zaman AI, udah kayak lu lebih suka tone yang mana sih? Kayak ada tim Fujifilm, tim Sony, misalnya gitu-gitu ya. Iya. Jadi ya ujung-ujungnya kembalinya ke lu lagi dan kebutuhan lu apa. Lu suka mobil ini karena meet your criteria apa enggak. Gitu. Tapi apa yang ada di video itu 100% yang ada di kepala lo atau cuma 90%? Jadi 80%? Jadi gini, sebelum kita nge-review mobil gitu ya. Mobil tuh kita cari referensi sebanyak mungkin. Ngelihat video A, B, C, D, F, G, lihat brosur apa dan kawan-kawan ya. Jadi sebelum lu kenal tuh barang, baru lu harus riset dulu banyak. Makanya gue nontonnya itu misalkan
datang nih mobil A, gue cari dulu referensi yang banyak, gue tonton dulu tuh satu-satu. Udah itu mobil datang kan, kita otak-atik dulu lah, diam kita lihat apa, ini bener nggak sih kayak gini-gini, speknya sama sih nggak sih sama yang di luar sama yang di sini, apa yang beda. Baru abis itu lu rasain deh, sesuai nggak, rasa itu lu sampaikan 100%. 100% lah. Nggak ada yang lu buat apa diinin, alusin atau misalnya nggak ada. Gue Bilang ini jangan suspensinya keras ya bilang aja keras. Oh gitu. Bilang gini, dan sampai sekarang pun emang nggak semuanya mau minjemin jadinya. Oh gitu. Iya kan ada beberapa brand gue nggak pernah minjem karena nggak dikasih. Oke. Coba perhatiin aja video gue. Kenapa si Ridwan Hanif nggak pernah nge-review ini ya? Nggak dipinjemin? Oh, itu alasannya. Ya ada aja gitu loh. Kita nggak pengen bermusuhan gitu kan. Oke. Cuma kan ya it's part of the job ya. Tapi Ya ada udah. yang nggak suka gitu maksudnya ya? Ya dengan ada cara aja lah seperti itu pastilah. ya? Kita nge-review bertahun-tahun masa mulus semua. Gitu. Iya dong. Soalnya ada beberapa kategori yang emang nggak ada standar angka ininya ya. Iya Maksudnya kayak suspensi tadi ya kan. Suspensi Misalnya apa segala di macam mobil kayak gini. redam atau enggak misalkan. Apa namanya? Yang rame Innova Reborn. Ah. Wah ini mobil empuk. Nah gue kebetulan pernah punya dan gak lama karena terlalu goyang gitu. Padahal ya mobil rental juga ada beberapa ya kan. Tapi kan itu kembali lagi apa namanya subjektif lu seperti apa di Pasti ada situ. subjektivitas Pasti di situ tentu. Pasti subjektif. Tapi sebenarnya konsumen kan punya hak nggak sih untuk menyampaikan Punya apa banget. yang mereka Dan pikirkan gue seneng gitu? banget sekarang orang-orang kritis. Kenapa? Karena kita butuh itu. Karena dengan kalian pada kritis ya, ATPM tuh pasti dengerin kok. Oh, Kenapa gitu ya? ini nggak ada arah semburan AC? Kenapa ini featuresnya begini? Kenapa ini performancenya begini? Sampaikan. Jadi jangan kita jadi defensif juga. Dan ketika gue paling seneng ketika orang sudah beli, sudah tahu plus minusnya apa aja, dan orang tuh bisa get along with that gitu loh. Jadi jangan sampai orang tuh beli sesuatu, terus kok apa di review begini, pas gue coba begini. Nah, itu paling gak bagus tuh. Paling gue gak gitu suka. ya? Kadang terpengaruh juga maksudnya ya. Dan yang lucu gini, kadang-kadang gue juga suka kesel gitu ya, ditanya, Wan gue beli mobil ini tapi suspensinya keras banget ya. Yang bilang empuk siapa? Kan gue bilang itu mobilnya suspensinya kaku. Di jalan tol terlalu goyang. Iya ya. Ya coba lu tonton lagi dong. Gue ngomong gitu kok. Ternyata dia lihat dari yang lain. Ya kan? Tapi kan selera, bukan selera ya, maksudnya orang rasanya beda-beda gitu loh. Tapi lu pernah gak kayak ngerasa misalnya, wah mobil ini jelek sekali di bagian sininya, di dalam hati lu seperti itu? Pernah nggak lu? Gue selalu sampaikan kok. Lu sampaikan apa adanya yang di dalam Apa hati lu? adanya, apa adanya. Gue bilang, gue nggak suka. Udah kaya soalnya. Udah kaya. Gue nggak suka misalkan gini. Gue selalu bilang di video, aduh ini mobil nggak ada tombol sama sekali, semuanya di layar. Gue sampaikan aja. Oke. Gue suka nih mobil, kenapa? Handle pintunya modelnya manual, nggak yang ini, yang flash. No sugar coating ya berarti ya? Iya. Kayak misalkan AC. AC zaman sekarang tuh buat ngatur kiri kanan aja mesti pakai layar. Oke. Gue bilang, ya ini pakai ini lagi. Gue sampaikan aja gitu loh. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak reviewer yang kebanyakan cuma dibayar doang gitu. Kita nggak bisa memungkiri itu. Ya mungkin bukan Gue Bang nggak tahu Ridwan. juga dibayar atau enggak ya. Evidence-nya apa? Ya. Nah iyalah. Masyarakat udah paham sendiri lah gitu. Gue nggak tahu lah ya. Tebak-tebakan lah gitu. Tapi intinya itu sih. Gue pokoknya sampaikan aja apa plusnya, apa minusnya. Karena konten review, konten yang berbayar emang beda gitu loh. Pasti ada activity-nya. Yang menculik mana Omobi gitu kan. Oke, berarti yang harus dipercaya itu ketika dia mereview mobil ya dia sambunginnya ke konten lain gitu ya, bukan misalnya dibayar di endorse misalnya sama mobil A gitu. Ya udah dia bikin konten lain bukan review gitu kontennya. Itu yang bisa dipercaya menurut lo? Harusnya seperti itu karena kan code of conduct media seperti itu. Karena kan sponsorship media kan semua dari situ survive-nya. Dari sponsor kan? Benar. Iya, karena kan sama juga sebenarnya sekarang nggak YouTube, nggak Instagram, apa segala macam kan juga survive dari sponsor. Karena kan industri mobil itu kan besar sekali ya, jadi pasti ya banyak yang wah ini kok ngomong semua gini industri sih. benar sih. Ini kok ngomong gini sih. Semua industri besar sih, kayak food vlogger kan juga rame. Iya. Semua tech reviewer juga rame. Reviewernya juga ada kan, gitu. Makanya kalau mau beli sesuatu, gua saranin ya itu, lu harus kritis, lu harus lihat banyak referensi. Oke. Berarti saran dari A, B, C, iya. Berarti saran dari Bang Hanif gitu ya, kalau misalnya review misalnya di endorse sama mobil, ya jangan di review.
bukan di review, di konten lain. Di konten lain. Iya, bikinlah 1 million journey. Bikinlah itu. jalan-jalan online. Nah. Bikinlah kita nyulik Omobi ke Dieng gitu kan. Iya. Sedikit-sedikit dikasih tahu Karena misalnya. Gue yakin kok ya, mobil yang bagus itu sebenarnya dia cuma butuh exposure aja juga ada bagus gitu loh. Nggak perlu kita bilang wah ini bagus banget ini. Nggak Gitu perlu. ya? Nggak perlu. Kayak kemarin aja yang mobil Jayco tuh keluar aja langsung 6.000 SPK ya katanya kalau nggak salah ya. Iya, itu gue Cepet bikin banget jalan-jalan online dulu pakai itu. Gue Oh, nggak gitu bikin ya? reviewnya, bikin jalan-jalan online. Oh oke. Mm-mm. Tapi selama jalan-jalan tuh misalnya lu merasa wah kayaknya ada yang kurang, lu sampaikan juga. Tergantung, karena tujuannya apa. Kalau gue kan emang jalan-jalan, misalkan nih jalan-jalan online. Gue sebenarnya lebih ke ini di Salatiga tuh ada apa. Oh oke. Mobil tuh tipis-tipis gitu, Oh, karena bukan tipis-tipis aja. review. Oke, Iya oke, kan? gue paham maksudnya. Kayak di film doang berarti. Kayak ada film, doang. kayak masuk film. gitu. Iya, film muncul dia biasanya. Iya, Tapi gua gue juga paham. bikin kok gini. Ada satu hal yang gue juga sebenarnya gemes gitu ya. Misalkan gini, bilang reviewer kan minjem mobil cuma beberapa hari doang. Ya iyalah, kita kan nggak beli ya. Ya iyalah, masa tiap hari harus setahun nyobain. Iya, nggak mungkin dong. Kontennya nggak jadi-jadi ntar. Kita tuh paling lama paling seminggu lah Oke. dipinjemin ya kan. Dan dengan seminggu itu harus dimaksimalin. Hmm. Nah, gue tuh bikin satu konten lagi namanya Omni Experience. Jadi mobil-mobil yang pernah gue punya atau ada yang direntalin setelah beberapa lama itu gimana perawatannya, apa aja kerusakannya, pernah mogok apa enggak, gue bikin. Kayak contohnya gue dulu pernah punya masih ada sampai sekarang direntalin ya, Wuling Cortez. Itu gue bikin 6 tahun Wuling Cortez apa aja. Apa aja yang rusak, kondisinya apa, kaki-kakinya bunyi, ganti spare partnya pakai apa. Itu apa adanya. Apa adanya. Gue masukin sponsor Tokopedia. Oh, waktu itu. Oke. Expander Iya, juga sama. iya. Dan yang terbaru ini gue bikin Ioniq. Oke. Ioniq apa baterainya gimana apa segala macam setelah 3 tahun itu gue bikin. Apa adanya. Gue bilang misalkan kekurangannya ini karetnya suka copot. Jadi sebaiknya lu lem, ya kan? Bagian mana suka Oke. bunyi? Ini di forum solusinya ini. Kayak gitu tuh disampaikan gitu loh. Oke, Karena oke, itu oke. juga menjadi solusi dan yang namanya barang dipakai pasti ada aja dong rusaknya dong. Pasti ada. Pasti aja. ada aja kurangnya. Gue nggak mungkin nggak ada bilang wah nih mobil dipakai 6 tahun sempurna coy. Karena dimasukin kulkas ya. Dipajang Nggak ada. doang soalnya. Tapi yang herannya adalah gue pikir dengan gue bikin kayak begitu brand akan cancel. Enggak dong. Enggak ya? Oh, justru Enggak. enggak ya? Jadi setelah gue lihat ternyata emang mereka juga realize gitu loh. Yang penting itu bukan cuma sekedar durabilitas, tapi juga customer service ya kan, Oke. after salesnya itu juga penting gitu loh. Jadi Iya. gue katanya John apa adanya bikin jalan-jalan online nih kesini ya udah dateng nggak ada persiapan tiba-tiba kaget gue dateng tempat makannya kaget gue dateng. Jadi owner atau gitu ownernya kita bilangin biar ada. Enggak kita emang begini aja gitu loh. Oke. Kemarin Wuling gue ditabrak tuh mobil istri gue kan, jeger. Gue langsung pesen. Gue nggak bilang ke SGP pusat, gue ngomongnya langsung ke dealer aja. Datengin ke dealer, dealernya kaget, gue pesen. Udah jadi dateng, nyampe gitu. Gue nggak mau bilang kalau gue bilang ke pusat, nanti takutnya dicepetin karena gue. Servisnya beda. Oh. Iya. Bisa beda. Tapi pada saat lu beli mobil yang akan lu review gitu, lu pernah nggak datang sebagai Ridwan Hanif gitu? Ya sering lah. Dan Sering ya? kayak kan gue ada rental yang ngajarin kakak gue kan. Itu kalau gue beli, misalkan yang beli guanya nih, gue nyuruh orang. Maksudnya nyuruh yang orang. kakak gue yang ngurusin ini kan. Kayak misalkan ada Veloz Hybrid nih kan buat Ah, rental. iya. Itu kan yang beli gue, tapi kakak gue yang beliin. Oh, dan Oh. orang tahu itu gitu maksudnya? Enggak. Orang Oh, nggak tahu. Iya, ngapain ngasih tahu gitu loh. Gitu. Gitu. Jadi ya biarin business as usual. Gue nggak mau terlalu mentang-mentang ada nama gue milking di sana sini gitu kan. Ini iya, gue yang beli iya, lo iya. nggak gitu juga kali. Iya. Soalnya kan ada kasus-kasus juga kayak misalnya Ferrari waktu itu pernah ngumpulin jurnalis ya kan. Dikasih tahu mobil barunya dia, ternyata mobil barunya tuh ditun bagus banget hanya untuk saat itu doang gitu. Itu kejadian di kemarin rame di Tekno ya. Mana? Di X. Jadi unit HP yang dipinjam buat review sama itu beda hasilnya sama beli. Iya kan? Itu Nah, maksudnya gitu loh. Kalau di otomotif sendiri susah untuk ini ya, untuk mengetahui itu sama atau enggak, kecuali kita emang beli, ya kan? Kalau Kalau dipinjemin, nah, ya udah as it is, kita terima pinjaman kayak gitu. Media kita nggak tahu ATM tuh nyediain buat media mobilnya seperti apa. Masa kita harus datang ke dealer gitu kan? Oh ternyata yang ini beda, itu kita nggak tahu gitu loh. iya. Kadang soalnya bisa jadi blind spot juga di situ sebenarnya gitu ya. Iya, kayak misalkan yang buat di tes ternyata di remap.
Nah, Bisa, And Bisa. it can Itu happen bisa. gitu loh. Itu Tapi apa, bagaimana kita taunya gitu kan? itu bahkan katanya terjadi di Ferrari itu. Ferrari, Heeh. iya betul. Itu Sampai baru Ferrari, itu gila ya. beritanya ya. Iya, beritanya seperti itu. Ya, cuma Iya. kan nggak mungkin jurnalis itu beli Ferrari buat dites beneran. Iya, emang sih. Mesti nabung berapa Maksudnya ini loh berapa yang kayak tahun? yang kayak suka ngumpul-ngumpulin apa reviewer atau apa gitu Bukan. loh. Ini buat Emang ngetes. selalu ada test drive, acara test drive, media day itu selalu ada. Jadi misalkan nih ada mobil baru launching, misalkan si siapa yang baru launching ya? Si Geely nih kan. Geely baru launching EX2. Abis itu mau ada acara media jalan-jalan. How you confirm itu mobil sama yang sama nanti dijual ke masyarakat? How? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi semua media, semua influencer otomotif ataupun semua mencoba mobil yang sama. Karena Gitu. kalau lu misalnya coba-coba nutupin misalnya orang lain deh suruh pura-pura ngerent atau apa gitu, itu susah gitu ya. Ya gimana caranya? Tapi yang kelihatan sih pasti bisa. Misalkan ternyata bannya beda nih. Misalkan yang satu pakainya mereknya A, yang satunya lagi merek B. Pasti gua kirim konsumen, itu kelihatan. Tapi belum pernah sih ada yang kayak gitu. Pernahnya ada misalkan nih dicobain di sirkuit, tapi karena di sirkuit nyobain motor dikasih ban slick. Itu kan buat safety juga dong. Iya. Oke, tapi kan dikasih tahu di awal. Nggak boleh kalau pakai ban biasa nih di sirkuit ini harus pakai ban slick. Tapi kan dikasih tahu di awal ya, beda sama waktu kita test drive bannya beda. Kita nggak misalkan tahu. jalan Jakarta Bali, Iya. kita nggak tahu ya gitu kan. Iya. Jadi itu sesuatu kita emang bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita kendalikan. Oke. Di luar dari yang tidak bisa dikendalikan itu bukan kuasa kita. Oke. Itu kuasa Allah. Yo. Subhanallah. Kuasa Allah. Ya, kuasanya ATPM sih ya. Nyemin dong. Bukan ya. Kita kan nggak tahu. Kita dipinjemin mobil, itu diisi bensinnya apa? Oh. Iya. Jangan-jangan oke. diisi Bobby Boss ya. Nanti kita sampai ke sana. Ya. Apa mobil yang paling overrated menurut kalian? Lu dulu deh. Ini lebih bagusnya di Bang Ridwan karena aku tidak cocok untuk bahas karena mobil yang aku pakai. Langsung. Karena gini, mobil Cuci tangan. standarku tuh beda banget. Mobil yang selalu aku pakai adalah Grand Max. Kayak itu Oke. pickup. Oke. Kedua tuh Wuling Purmo Max, itu juga pickup. Oke. Yang terbaru itu juga adalah Hilux Rangga, itu juga pickup. Jadi standar kenyamanan kami itu ancur, Pak. Contoh gampangnya, kemarin kami overland yang ke Asia sama Cina. Ridwan tuh nanya. Karena udah biasa pakai pintu 2 soalnya ya. Iya, ada Oh, ya iya, betul. benar. Aku tuh RWD terbiasa lagi. RWD ya. AWD lagi. nyetirku tegak. Jadi Ridwan tuh nanya, kok lu nyetir gini John? Jadi tuh 90 derajat. Riana juga gitu. Iya apa? Kursinya ditegakin. kursinya. Jadi kebiasaan kan. Oh, maksudnya kayak sama di sekali video- gini gitu. Iya. Iya, aku tegak gini. Karena pickup itu kan belakang nggak bisa di retract ke belakang ya. Iya, Oh, benar kayak gini. Biasa video-video selalu gini. Makanya Iya. mobil apapun yang aku coba sama Ridwan, aku bilang nyaman betul mobil kau. Oh. Karena mobilnya Udah rusak bisa ke belakang. standarnya. Oh. Nah, jadi kalau anda nanya saya mobil apa overrated, jangan tanya saya terbiasa naik pickup. Even aku naik Avanza, aku bilang ini mobil penyaman. Kenapa bisa ditarik ke belakang? Kalau mobil pickup paling overrated apa? Gak bisa kabur. Gak bisa kabur. Ini bisa jawab. Ini bisa jawab. Jadi gini, mobil barang, oke, itu kan harus ada muatan ya, baru dia bisa nyaman. Karena kenapa? Memang udah didesain untuk muatan. Iya. Ada orang-orang yang ngetes mobil pickup kosongan. Dan dia Oke. bilang, kenapa ini mendal-mendal? Dia tuh kena gundukan pang keras. Iya, ini memang didesain untuk muatan. Gue bilang, kau jangan oke. samakan dengan pakai mobil biasa. Oke. Nah, jadi mobil-mobil kayak pickup itu, aku selalu bilang, jangan bahas nyaman. Karena biasanya yang pakai pickup bukan yang punya, supir. Supir Iya. owner karyawan. 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 Nah, bos tak butuh karyawan nyaman. Ah. Kalau bisa, kau tak usah pakai AC, Ah. hemat bensin, ya. Kau punya ini jendela kau buka, betul nggak? Jendela Eh, segini Jendelanya ya. gini-gini. Nah, Iya. Mending kalau- seringkali gak ada power steering. Lebih parah. Wah, pecah. Makanya, nah kami berdua nih dibiasakan di mobil komersil, Pak. Oke. Yang Oke. harusnya tidak dipakai oleh Anda sekalian. Oke. Iya, iya. Jadi aku ngomong apa? Kekuatannya, Oke. mampu ngangkat banyak, muat banyak. Makanya kalau versi-versi pickupku jadinya rumah semua. Grand Max-ku itu bekas bank keliling sayangnya. Kita jadikan rumah berjalan. Bang Oke. keliling tuh ini yang suka nagih-nagih ke rumah. Anda, ini yang baik. Bukan. ATM berjalan. Ini yang Bukan. baik punya. Kami bagi-bagi duit, bukan lagi. Beda level. Bukan. Bagi-bagi. Nah, jadi karena ya desain kayak gitu, versiku adalah fungsi. Ya. Ngangkut barang sebanyak mungkin. Oke. Mobil termahalnya Bang Ridwan pun nggak mampu dia ngangkat sawit. Oke. Tetap ngangkut oleh orang, nyaman toh. Ngangkutlah sawit 3 ton, gue bilang. Ah. Standarnya beda. Kalau Oke, versi Bang Ridwan gimana? Oke, Untuk mobil orang, kan Sensitif. mobilku mobil barang. overrated ya. Yes. Ya. Toyota Supra MK4. Oh gitu. Iya. Supra. Enggak, itu mobil nggak jelek.
Kenapa? bagus, Kenapa? keren. Cuma harus nggak Sorry, se-hype itu gitu loh. Ini yang pakai mesin B48 bukan? Bukan. Oh, bukan WGZ. Oh iya yang baru 2GZ. berarti. Enggak dong. Oh yang lama. Yang lama. Oke. Yang MK5 kan yang baru dong. Oh iya benar ya. Itu mobil bagus, Hmm. nggak jelek. Cuma hype-nya terlalu over menurut gua ya. Oh iya. Lu Harus udah pernah bawa tapi? udah. Jadi itu mobil ya mobil bagus aja gitu loh, nggak sewah itu gitu loh. Oh. Ya. Kalau dalam standar ya itu mesinnya juga biasa aja, nggak kenceng. Oh nggak kenceng ya? Harus dikulik dulu. Cuman looks-nya kan Makanya- agresif banget tuh. Iya, makanya mesin 2JZ kebanyakan dipakai di bukan Supra. Oh. Di swap ke mana buat drifting lah apa segala macem. Itu sih Iya. Itu overrated. overrated. Yang underrated apa? Nah, Toyota lagi MR2. 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 Tahu nggak? Nggak tahu lagi. Nah, Berarti beneran underrated nih. Iya bener sih nggak tahu Iya, ya iya. nggak tahu. itu midship runabout ya MR itu kan. Miata itu MX-5 itu salah satu kompetitornya dan itu hype-nya gue bilang bagus ya. Itu nggak overrated. Tapi ini mobil dibandingkan dengan Miata ternyata nggak kalah loh. Bahkan pernah dapat the best handling, salah satu award ya. Karena pas gue pernah itu ada temen nitip jualin ya, enak banget mobilnya, Oh gitu. enak banget. Even kalau ada Miata ya di tahun yang sama itu nggak tahu gue lebih seneng MR tuh bawanya. Enaknya tuh maksudnya handlingnya kah? Handlingnya, Oh, oke. handlingnya bagus, fun to drive, go kart feel-nya berasa. Dan yang bikin beda itu dia mesinnya tuh midship di tengah, Oh gitu. bukan di depan. Terus RWD. naruhnya gimana tuh di Mesinnya tengah? di tengah. Ya di belakang jok sini kita. Oh, belakang jok. Iya. Aku kira Ya kayak mobil truk. walaupun ya cuma 1800 cc, tapi menyenangkan ternyata. Berarti kalau dibenerin agak susah dong ya kalau gitu. Enggak ya? Enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Maksudnya itu harusnya mendapatkan hype yang lebih tinggi sih Oh oke. dibandingkan yang sekarang. Oke. Apalagi yang versi yang terakhir kan bentuknya agak aneh tuh. Heeh. Yang MK2-nya ya, yang MR20 atau W20 kalau nggak salah, itu bentuknya ganteng banget. Kayak gini bentuknya. Lampunya pop up gitu ya. Oh, lampunya yang bisa ini Iya, bisa itu ketutup ganteng ya. banget gitu Iya, ya. Itu iya. kayaknya di film-film harus dapat spotlight lebih tinggi aja sih kalau menurut gua ya. Iya. Nggak iya, semuanya harus Supra, nggak Ah. semuanya harus Miata ya. Tapi lampu yang bisa kebuka tutup gitu tuh ada ini ya nggak sih dari manufacturernya ada kayak oh ini 30.000 kali doang bisanya gini. Nanti habis itu rusak. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Abis itu hijau. Ada garis Iya hijaunya abis itu ya. Kalau ini berapa ya? Pasti ada kan kalau di manufacturer kan? Iya. Cuma itu kan sekarang udah nggak boleh ya karena regulasi safety. Oh gitu. Ketika dia nabrak itu dia membahayakan dan ya itu buat bukanya juga butuh waktu kan, nggak bisa langsung tek gitu kalau high beam. Oh iya. Jadi sekarang makanya udah nggak ada itu karena regulasi. Oh Gitu. Iya. Ya gue pikirannya itu doang sih kalau misalnya pengen yang gini-gini. Kira-kira nanti di keberapa ya akan nggak bisa beli gitu. Kayaknya kalau mau beli itu Gua nggak gitu kepikiran itu mikirnya. deh. Kalau bisa Pop up headlight tuh keren banget. Emang keren sih, Keren iya. banget. Ntar ada suatu waktu tapi Iya. nggak bisa mantap. sebelah dong. Dar. Heeh, gitu ya. Kalau kalian ada nggak mobil underrated menurut kalian? Mobil underrated. Yang orang nggak tahu Iya. gitu. Nggak apa-apa double cabin juga nggak apa-apa. Oke, kalau mobil Bisa 10 ton untuk- nih. Gitu. Untuk kategori pickup ya, ada satu buah merek namanya adalah Wuling Formomax. Oh gitu. Pernah dengar? Belum pernah denger. Pasti Pak, karena itu aku Gue baru tahu. Iya. Aku yakin kenapa? Wuling punya ya? Duniaku ini adalah dunia mobil barang, Pak. Iya. Tidak akan seksi kalau dipajang di pameran. Ah, Anda pernah main ke Gias? belum Gias pernah gue. nggak? Gias. Cakep Serius, Susan. Belum pernah. Kamera mobil nggak pernah. Nggak pernah gue ya. Dia sukanya golf. Oh, Enggak, beda. enggak, Beda dunia. bukan. Jadi kalau mobil di Gias Tolong itu kan, diundang ya, tolong. kan pamer mobil-mobil yang keren-keren. Pickup nggak pernah dipajang, Pak. Anda Oh, pernah gitu. Oh, gitu. Anda pernah lihat mobil truk engkel ngangkut sawit dipajang, Pak, di Gias? Kan kurang seksi ya buat orang datang main kan. Nah, oke, mobil-mobil yang kayak gitu tuh menurut aku sangat-sangat underrated. Karena sebenarnya fungsinya tuh banyak, cuma memang tidak keren. Itu mobil produktif padahal gitu. Memang, dan tidak akan kau bangga bawa ke mall gitu. Misalnya itu kau banceng pacang pickup pakai kurang ya. Tapi kalau di Amerika seneng tuh. Di Thailand, Pak. Thailand itu lagi Mobil-mobil gila-gilanya modifikasi untuk mobil-mobil yang apa sih double cabin gitu ya. Iya. Pickup Single yang cabin, dibuat double jadi cabin. funky gitu. Keren gak tuh bagi Anda, Pak? Gini, jadi gue sebenarnya sangat mendukung sekali ketika double cabin dan Diskusi single dipajak. cabin itu
Gini, jadi pengusaha UMKM Ah. itu punya satu mobil multipurpose. Ah. Buat buka toko, tutup toko, ngambil barang bisa. Ah. Buat harian dia nganter jemput anak sekolah, ke mall segala macam itu juga bisa. Iya. Gitu. Nah, seandainya di Indonesia tuh juga bisa seperti itu gua rasa sih populasi mobil bisa berkurang lumayan gitu. Karena satu mobil Gitu ya? bisa buat macam-macam. Iya. Jadi nggak perlu ada mobil yang buat lu ke mall, nggak perlu ada mobil lu pakai buat angkut barang. Biasanya kalau di Ah. gua lihat UMKM tuh di Indonesia ya, ada Grand Max 1 ya, satunya lagi Brio. Ah. Brio buat keluarga, Grand Max-nya buat ini. kerja. Iya, betul. padahal kalau misalkan Grand Max-nya bisa dibikin buat Bagus. double cabin, bagus ya kan, yang nggak perlu pakai itu lagi. Iya. Makanya ada safe spotnya apa yang aku bilang tuh yang safe-nya tuh adalah di Hilux apa Toyota Hilux. Iya. double cabin ganteng, tapi dia ada bak juga buat angkut barang. Iya. Jadi ya kayaknya ada sweet spot di sana tuh tengah-tengah itu. Nah, Ah. di Gias gue pernah lihat pamerannya kayaknya mobil food truck gitu deh dijadiin Ya, ada. Ada tuh. itu waktu Genreku. Genreku Ah. sekarang adalah bagaimana kayak kita pakai Toyota Rangga, Heeh. kan depannya ganteng, tapi dia mobil pick up. Oh. Jadi itu memang untuk orang-orang yang kayak kata Bang Ridwan, dia hanya punya budget buat satu mobil, Mm-mm. pengen buat kerja, cuma pengen juga jemput istri biar nggak malu-maluin. Oh. Nah, yang Iya, kepake itu iya, sekarang iya. Toyota Dan Hilux Rangga. di sana itu emang dijemput naik naik mobil pickup double cabin itu bukan suatu yang malu-maluin. Di mana nih maksudnya? Di Thailand Oh, di Thailand. itu Oke. normal banget, itu sehat gitu loh. Oh, di sini kenapa malu ya tapi? Ya, lihat konten TikTok kan, naik Eh. apa? Naik mobil bak. Atau enggak kalau dijemput cowok naik mobil bak. Oh, Di iya. kontenin gitu. Kesannya itu sesuatu yang Sarkas. terhinakan Hina. tapi gue oke. Ah. Harusnya kan nggak gitu Harusnya loh. enggak Biasa sih. aja. Tapi kenapa ya mobil yang harusnya buat produktif tuh kayak mobil bak apa mobil double cabin di Indonesia malah mahal gitu? Kalau di luar negeri ada insentif-insentifnya Betul, tuh. Thailand itu pajaknya murah, enggak ada pajak. Ah, ah. Padahal Thailand. itu mobil untuk orang kerja loh, bukan mobil untuk berwisata gitu. Silakan Kenapa suarakan nggak pada ada, pemerintah, Pak. nggak ada bantuan dari Monggo, pemerintah? Pak Riwan, silakan suarakan, Pak. Ya kalau saya terpilih nanti Seharusnya gimana? ya gue sih juga pengen seperti itu gitu loh. Jadi orang tuh terbiasa menggunakan mobil barang untuk keperluan sehari-hari, nggak cuma buat bawa barang doang. Kayak di Amerika lah ya. Karena di Amerika Juga ternyata sama. top 10-nya tuh kayaknya mobil double cabin tuh yang paling laku tuh. 150 gitu. Kalau apalagi kalau kalian main ke Thailand, semuanya mobil double cabin. Semua double cabin. Karena ada Di mana-mana double pengembalian, cabin. pengembalian pajak juga ya katanya. Kalau itu ya. Macam-macam ada Kasih insentifnya insentif lah, banyak. insentif lah di Setiap negara pemerintah. beda-beda insentifnya. Beda-beda memang. Iya. Emang tapi itu menarik lah ya. Jadi itu solusi banget sih Memang. menurut gua sih. Memang, Dan banyak juga orang yang jualan di atas baknya itu betul. Benar. pakai tutup. Kemarin waktu kita di Catucak Market ya, Ngata kita cucak. kan Thailand. udah mau gelap tuh ya. Mm-mm. Itu pas udah mau tutup, double cabinnya keluar semua, ngangkut udah jalan pulang. Jadi nggak ada barang-barang berharga yang ditinggalin di toko. Nggak ada tuh penjarahan di toko gitu kan. Karena Tiba-tiba- semuanya dibawa pulang Tokonya ya. bawa Tiba-tiba pulang. ada bowling gis gitu, cebrak, buka. Ini enggak, karena dibawa semua balik. Tapi Barang- zaman udah banyak kok. Kau udah Mungkin banyak. ada sih tapi nggak mungkin nggak ada sama sekali Ya sih. mungkin ada, Ada, cuma minimal lah. waktu gua baca media sana bahasa Thailand nggak ngerti. Ah, iya iya. Kan ada iya. Google tapi. Gua kira mata gua minus, oh ternyata emang tulisannya begini. Oh iya 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 iya. Jadi seharusnya itu bagus ya buat negara Bagus harusnya dong, ya. Mobil bagus produktif kok gitu. Jadi kita harus mengangkat harkat martabat mobil bak. Nah, Iya. itu salah satu kebijakan sekarang. Jadi sekarang yang aku kerjakan adalah mobil-mobil pickup bak itu kita jadikan camper van. Oh gitu. Jadi kan itu jadi seksi sekali ya, udah beda Iya, nih. iya. Makanya kenapa mobil kami juga dipajang-pajang di event-event gitu tetap nggak malu-maluin. Sekarang lu Oke. pakai mobil double cabin masuk Sudirman aja nggak boleh. Oh iya? Oh, gitu? Jam-jam tertentu kan? Oh iya nggak boleh. Kalau nggak salah ya nggak tahu sekarang ya. Ini Terus semua juga- double cabin atau double cabin yang mahal juga baru boleh atau Kalau gimana? nggak salah nggak boleh ya. Tapi coba dicek ya. Hmm. Sama Oh. ada beberapa mall parkirannya juga nggak boleh dianggap mobil barang. Oke. Oh, Karena disuruh beberapa- loading dock, disuruh Ah, loading dock. Mau Jahat ya? Jahat ya? Iya, jadi Mungkin ya karena gimana dia ya? pakai kata kunci mobil bak kali. Kan Iya. bak. Jadi kita juga Iya. pernah kena deh di Makassar. Iya iya. Oh ya pernah kena kami Kita kemarin. disuruh lewat mobil Hah? barang. Oh gitu. Karena tinggi kan? Kami tahu tinggi. Kira Iya. mobil tinggi. Mobil kami kan Heeh. 2,7 meter kan. Iya. Tapi camper van juga nggak, maksudnya jarang sekali di Indonesia ya. Langka. Langka banget. Iya. Kan, tapi kan camper van kami kan yang legal ya. Jadi ada suratnya SNK kir semua dibawa camper van. Dan itu Oh. masih someday lah. Ke depan mungkin anak-anak muda ya udah nggak mau lagi beli rumah. Benar, Iya. Gen Z pasti. Gen Z. Iya. Karena Bayangkan nanti ada camper van tuh kan kalau dijual makin murah kan. Nah, Oke. itu solusi tuh. betul. Itu Kalau jadi harga hosting. rumah makin naik, Hosting. camper van makin turun. Oh. Iya. Jadi sekarang orang bisa mudah menjadi siput.
Rumahnya tinggal- dibawa kemana-mana. Oh, iya. Rumahnya dibawa kemana-mana. Kami ngasih seafood. Iya. Seafood kemana-mana. Apa mobil pick up atau double cabin kan sekarang katanya susahnya gara-gara mahal kan. Betul. Awalnya kan belinya karena dia Betul. katanya jatuhnya gara-gara 4x4 jadi masuknya barang mewah. Betul. Ya, kan itu benar ya? Betul, betul Mahal banget. juga. Sama ada nggak tahu kalau tiap tahun Tapi kan sekarang udah diganti based on emission ya. Jadi Iya. oh berdasarkan gitu udah emisi. diganti ya. Oh. Cuma tetap aja emisi diesel kan gede. Oh, iya, Apalagi benar. kadar sulfur kita tinggi. Iya, Jadi iya. sudah apa namanya mau dibikin Euro 5 juga susah. Betul. Oh Oke. iya. Itu Makanya kalau kita ke Thailand mobil diesel lewat segala macem nggak bau. Oh gitu ya? Iya, lu ke kantor gua kan di persis depan jalan Jogja Solo ya. Ah, Lu nongkrong di depan wang wong itu debunya hitam coy. iya pasti sih. Nggak enak banget, beda banget. Jadi fuel itu sebegitu ngaruhnya. Makanya pakai Bobby Boss. Ini dari kemarin. Dari kemarin. Saya tanya kan kira-kira yang seru apa Anda kan berjalan-jalan melewati ASEAN gitu kan gua bilang kan. Ada gak kejadian paling seru? Coba di list Bang. Palingan Bobby Boss doang. Udah keliling ASEAN masih Bobby Boss-nya. Masih coba gitu. Emang kenapa sih sama Bobby Boss Bang? Kira-kira Bobby Boss tuh bisa berhasil apa enggak sih di Indonesia? langsung. Itu langsung. Etanol Iya. Iya. itu bukan barang baru, Ah. ya kan? Dan etanol tuh sebenarnya lebih mahal Oke. dibanding minyak bumi. Tapi ya tergantung lagi teknologinya, gimana cara bikinnya dan sumbernya dari mana. Karena ada banyak sekali tanaman yang bisa dari jadi bioetanol, Yes. ya kan? Terutama kayak misalkan tebu, terus Jerami, ada dia bilang padi. jerami. Setahu gue tuh di Solo pernah ada bapak-bapak yang bikin, pernah rame juga, dia pakai jeraminya khusus, namanya soygum atau apa gitu, lupa gue. Nggak terlalu detail sih gua. Gimana caranya dia bisa bikin jadi 4.000 per liter? Itu kan pertanyaannya di situ. Itu Iya. Dan RON Teknologinya apa? 98. Road 98. Enggak, kalau etanol emang tinggi ronnya. Oke. Oh, gitu. Ron itu tapi nilai kalorinya rendah umumnya ya. Jadi ron itu kalau misalkan kita kasih compression, diteken, itu dia bisa meledak sendiri karena tekanan. Nah, ronnya semakin tinggi, kena compression, dia makin susah untuk meledak gitu. oke. Jadi kalau kita pakai mobil yang apa namanya kompresinya tinggi, terus kita pakai bahan bakar yang ronnya rendah, nanti sebelum dia sampai titik atasnya itu, dia udah meledak duluan. Bayangin belum nyampe sini, udah jeder, udah harus turun pistonnya, ya itu Oke. bikin rusak. Oh. Jadi pakai ron sesuai dengan si spesifikasi mesinnya. mesinnya. Iya, betul, iya, betul. iya. Nah, nilai kalornya itu dari hasil ledakannya itu berapa sih? Kalau kita, ini mohon maaf ya, jadi gibah lagi. Enggak, Enggak. tapi emang di luar negeri ada juga perusahaan-perusahaan yang Ada serupa. juga, udah Dan sampai S100 juga Iya, ada. ada Oh, 3 kan. perusahaan yang udah kolaps. Iya. Kolaborasi atau hancur? Enggak hancur, kolaps. Kolaps. Yang udah kolaps, yang Oke. mirip-mirip dengan ini gitu loh. Oke. Cuman gua nggak tahu sama sekali tentang Bobby Boss ini sih sebenarnya gitu. Jadi dari foundernya itu namanya siapa? Gua cek ternyata dia pernah bikin namanya kompor pulsa. Kompor pulsa. Iya, jadi kompor nih, Itu pakai pulsa. lu isi pulsa biar bisa nyala. Oh gitu. Oh gitu. Nggak Listrik. dicolokin, nggak pakai gas. Oh. Ya. Terus pakai apa dong? Itu bertahun-tahun lalu. Ternyata kan scam, nggak ada tuh barangnya tuh. Oke. Sekarang. Oke. Udah didemoin apa, nggak ada kan. Kayak gitu-gitulah. Jadi menurut gua kalau misalkan apa namanya benar ya mana jurnal ilmiahnya, papernya apa segala macem gitu loh. Sekarang yang gue lihat malah banyak berita-berita palsu. Jadi akun-akun Instagram yang lumayan gede tapi nggak jelas ini media apa bikin, tiba-tiba si Bobby Boss ini ditegur sama SDM, urus dulu izinnya. Padahal SDM belum ngomong begitu. Oh. Tiba-tiba dipasang foto Bahlil ngomongnya kontra sama Bobby Boss. Padahal Bahlil nggak ngomong begitu. Iya. Ini kenapa sih? Gue bingung. Framing. Timpa. Masyarakat tuh lagi Panas. kayak Sensitif. gitu ya dengan masalah BBM yang ada sekarang ini. Benar. Iya. Karena bensinnya kurang Kawan-kawannya. panas, jadi hatinya Nah, panas ya. Ini kan datang Kesulut. tiba-tiba jadi ada hero yang keluar antitesis semuanya. Oh. Ya kan, tiba-tiba dibikin berita yang fitnah, wah ini pemerintah mencekal gitu-gini. Oh. Tapi bukan dia yang ngomong, media-media kecil-kecil yang ngomong nih yang nggak jelas ini. Iya. Gitu. Itu menurut gua nggak baik. Oh, oke. Ya. Oke. Kalau emang bener ya, sekarang kan KDM juga lagi nantang kan. Mana alatnya? Itu udah siap tuh. Lembur kuring apa? Lembur pakuan udah siap. Restoran. Goreng mah. Makan ikan. Restoran itu. Udah ditantangin sama KDM kan. Ayo bikin nih, udah siap di tempatnya nih, jeraminya udah siap. Ayo sini. Ya, bilang lagi bikin mesin lah, jadi kita tunggu aja.
Gitu sih. Gue pengen tahu juga ujungnya kemana sih gitu. Karena biasanya sesuatu yang teknologi itu ada papernya dulu kan, ada jurnalnya dulu kan. Baru habis itu diterapin ke industri. Tapi hal yang serupa sudah dilakukan di luar negeri, di Inggris, di Belanda. Iya, tapi kan nggak bisa murah. Iya. Iya, jadi mahal. Itu ya. Jadinya Akhirnya tetap kolaps mahal. Tapi kan yang lebih hijau kan. Emang lebih bagus secara emisinya. Nah, cuma buat mesin dan kawan-kawannya emang harus ada spek khusus. Dia harus lebih tahan terhadap karat. Gitu, karena dia higroskopis. Jadi kesannya ini secercah harapan rakyat Indonesia gitu ya. Iya, dimain-mainin. Kalau misalkan gak jadi, tapi kalau jadi ya bagus-bagus aja. Siapa yang nggak mau bensin 4.000 perak kan? Pasti kita support lah kayak gitu-gitu. Iya, harus disupport. 4.000 perak. 4.000 perak. Iya, nggak jadi pakai EV deh. Nggak jadi. Nggak jadi deh. Nggak jadi. 4.000 Punya gila. 40.000 udah isi 10 liter. Satu hektar bisa 3.000 liter dapat ya kalau nggak salah ya. Iya, kan, Mobil bos itu ya. kan surga banget gitu loh. Too good to be true lah. Too good to be true. Surga banget gitu. Agak-agak too good to be true ya kalau misalnya kita lihat gitu dari berita-beritanya gitu ya. Nah, kayak gue pengen lihat sih ujungnya kemana. Gue nggak mau ngomong A B C D E F G. Ini ujungnya kemana sih? Soalnya dulu di Indonesia juga pernah ada yang mirip-mirip, namanya Blue Energy. Iya. Ada kasus Blue Energy ada dulu. tuh. Iya, begitulah gitu loh. Jadi kita nggak tahu deh ini gimana. Indonesia nggak kurang orang pinter kok. Ya kita juga harus lihat juga lah apa backgroundnya gimana, masuk akal apa enggak gitu kan. Belum dari tuduh wah nih pasti bakal dihalangi elit global. Elit Ya Wah, gitu juga. ente salah satu elit global berarti. Jangan ntar penonton gitu tuh. Waduh, Bang Ridwan salah satu elit global nih. kita ternyata anggota Remason. Karena udah umur ya jadi suka dikerok. Iya. Mason. Tapi lo tau gak sih kalau ada perusahaan mobil yang ribet banget peraturannya. Oh iya, Biasanya mobil penguasa kan besar-besar tuh Bang tapi. penguasa gimana? Penguasa. Berilah hambamu uang. Iya dong ya kan. Ini bisa dipotong buat TikTok. Lu tahu nggak Son? Boleh lanjut. Lanjut. Filmnya Tapi berarti tadi sebenarnya orang Indonesia itu ada yang pernah punya pabrikan mobil terkenal. ya. Siapa itu Bang? Lamborghini, Pak. Lamborghini. Lamborghini pernah jadi punya orang Indonesia. Kalau kalian jadi Menhub, Cakep. apa peraturan lalu lintas yang bakal kalian hapus pertama kali? Nah, lu bayangin kalau tiketnya murah, orang mau traveling gampang, murah. Berapa Wah. banyak uang dari Jakarta ini nyebar ke sana? Luar biasa sekali. Jangan lupa coblos. Ekonominya hidup, Pak. Bang Ridwan Hanif. Iya. Luar biasa, luar biasa.